Roommate tuh akhirnya jadi pekerjaan sampingan kita juga kan, karena kita dapat pekerjaan dari si roommate ini. Oh, gitu. Di sini gua deh udah masuk rain. Oke. Nanti ada kata move. Oke, berarti kalau hujan bergerak sini. Udah set masuk di sini. Ada raincoat. Oke, raincoat. Ponco. Yang ngasih raincoat. Dito tuh waktu itu dokumentasi tim dokumentasi tim dokumentasi. Jadi kita lagi cukup bersih tegang tuh ngobrol bertiga. Dito ada di sisi sampingnya Ray. Di sampingnya Ray persis. Langsung berdiri loh salah dia tuh sih. Enggak, dia di stay di duduk. Dia enggak berani ngapa-ngapain. Cuma ngerokok doang kata dia. Dia bingung, dia bilang, aku harus gimana ya? Kalau gitu kita kayak ta'aruf ya. Iya, kita Iya, anjir nih kalau tak kenal maka ta'aruf. Kayak tak kenal maka tak gendong gitu. Kemana-mana. Tak kenal maka tak tahu kan. Iya. Kenal maka tak kesi. Benteng tuh, benteng. Langsung aja nge-roll aja begini udah di roll kan berarti kan. Udah. Siapa yang buka? Coba buka aja deh. Bukan. Tetenya lucu. Bukan. Gak usah dibuka, bete gue gila. Kenapa sih? Kacau. Jadi kita syuting ini nih berduka seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Kita harus kapan lagi nyampe di titik penentuan lawan Arab, lawan Irak yang kita sia-siakan. Jujur gue nggak nonton soalnya semalam. Cuma karena gue ngeliatin story lo, kalau misalkan kekecewaan lo tidak bisa lo bendung. Iya, wih gila. Kalau misalkan nih ujungnya sama-sama gagal, kita memilih gagal bersama Sintayong, guys. Sedap. Kayak update orang-orang di Instagram gue kutip. Lo berduka. Enggak, iya kesel kayak anjir. Ini tuh kalau menurut gue ya pertandingan terpenting selama sejarah timnas sepak bola Indonesia ya dua itu. Iya. Kita mengukir sejarah coy, hampir. Lu pada dipecat-pecatin gak sih kalau misalnya kayak gitu? Kan udah gak ada pertandingan lagi. Gue udah WA Pak Erik sih. Gimana WA-nya? Pak, kita tuh mau ada rapat karang taruna. Kayak Erik kan bendahara di RT gue. Sama Pak Erik juga. Iya sih, iya. Punya jabatan juga lagi. Apa? Rangkap. Dia kan bendahara RT sama sekretaris. Gitu. Tohar tapi belakangnya. Batu juga nggak bisa dibilang, nggak bisa nerima kritik juga sama. Cuma kalau gue ngelihatnya emang ya udah ini tuh maksudnya gini ya, kita sebagai orang Indonesia punya timnas yang emang kayak beberapa langkah lagi mau masuk Piala Dunia itu kan bangganya parah dan kepengennya tuh tinggi banget, cuma harus realistis juga sebetulnya dengan situasi dan kondisinya gitu. Menurut gua memang belum waktunya Indonesia lolos ke Piala Dunia karena gini. Ini kan masuk ke round 4 itu dari sejarah panjang persepak bolaan Indonesia ini tuh paling paling top gitu. Oh, berarti kalau misalnya dilihat nih udah memecahkan rekor banget. Jauh. Kita mainannya udah nggak ASEAN. Iya. Udah level Asia gitu. Round 4 ini udah jauh banget. Udah jauh banget. Nah, makanya kalau gue dari awal ketemunya Arab sama Irak nurunin ekspektasi. Karena ketika lo tahu Indonesia bakal lawan Arab sama Irak, ini chancesnya 50-50 nih. Iya, gitu. agak kurang menurut gue. Apalagi banyak dramanya kan. Pertama mainnya di Arab. Iya benar. Itu kan harusnya tempatnya lebih netral. Peraturan awal tadinya nggak gitu tuh. Iya, peraturan awal nggak gitu. Terus kemarin wasit yang lawan Arab sebenarnya lebih bagus dari yang wasit semalam. Iya, jauh lawan Arab. Tapi wasit yang lawan Arab sebetulnya banyak yang ngeberitain kalau sebenarnya lebih condong ke Arab tuh. Karena dari Kuwait kan sama-sama dari Asia Timur ya. Iya kan? Nah, Uni Emirat Arab. Nah, kalau semalam tuh lebih aneh wasitnya. Siapa sih namanya? Itu siapa? Lingkuang. Lingkuang. Likuidasi. Enggak tahu dari Cina. Liukang. Malingseng apa sebenarnya? Malingseng di ini dong. Beu dia tuh. Beu dia Malingseng. Bedeng-bedeng ya. Iya. Semalam aneh banget wasit. Tapi wasit yang lawan Arab itu nggak disukain masyarakat Arab karena
setiap kali si wasit itu memimpin di partai Liga Champion Asia, tim-tim Arab tuh dirugiin terus sama dia. Emang banyak dramanya, gue nonton kok. Dari mereka banyak dramanya banget. Sorry, atau mungkin Kuwait sama Arabnya begini. Ya bisa. Iya. Tapi kalau wasit semalam gila, VAR aja nggak dilihat. Dia nggak ngerti ada VAR kayaknya. Dia cuma gini-gini doang. VAR apa itu? VAR apa itu? Gitu. Iya makanya. Jauh, VAR jauh. Go dong, go VAR dong gitu dong. Go VAR Hilman. Gitu anjir. Ada yang ngikut nih. Ya. Kartu merah tapi nggak penalti. Iya. Yang mana? Ada yang terakhir. Si Kevin Dix. Oh, parah yang ditendang juga tuh. Ya, pahanya. Kevin itu. Pahanya ditendang. Nggak VAR aja. Parah itu tuh kacau. Makanya kayak nih sebenarnya sebel gue lebih sebel sama wasit yang semalam. Iya. Cuma ya apa mau dikata ya, Indonesia memang sudah mentoknya segitu. Iya. Udah berusaha lah ya. Nah kalau gua keselnya, gua optimisnya adalah satu. Gimana lu kesal apa optimis? Kesal dan optimis. Ya. Mau yang mana dulu? Lagi bingung. Sekarang gua optimis dulu ya gua ceritain. Ada yang bersin. Ada yang bersin. Gak bisa ditahan tuh. Lagi pilek kali. Iya, Andre bersin tuh. Kalau gua optimisnya satu, kita lawan Arab seri waktu main di kandang Arab tuh waktu di penyisian grup. Yang kedua, kita menang di GBK 2-0. Ya. Masih Sintayong yang megang tuh. Ya. Nah sekarang ngelihat lagi ternyata value market Indonesia itu di atas Arab dan Irak. Berarti secara harga, secara skill itu harusnya kita bisa lebih bagus dengan skuad yang sekarang ya. Salah nih. Karena value market gue ngeliat Value market itu based on apa? Based on performance berarti. Jadi gini, kan gue yang lebih anak bola ya. Gue doang yang bukan anak bola. Kalau yang ngomongin value, jadi market value itu dihitung dari di satu tim itu pemain-pemainnya yang harganya berapa? Iya. Tapi nggak dari skill. Dari skill nggak? Nilai Kayak kontrak berarti. Nilai kontrak, nilai value gitu. Nah Indonesia kenapa paling tinggi? Karena Jay Itzes itu pemain yang paling mahal di antara si pemain-pemain Arab sama Irak. Yang kedua itu Arab. Ketiga Irak. Nah, jadi market value-nya Indonesia tuh dari 3 tim ini di grup yang ini tuh paling tinggi. Karena gitu. si Jaitzes itu. Menurut gua, nih orang-orang yang Indonesia udah terbiasa main di Eropa, kalau ketemu orang-orang yang begini harusnya keder. Iya, sama lah. Iya, udah juga yakin sih. Kalau lu main basket misalkan udah biasa ketemu pemain NBA, terus tiba-tiba lu main antar Asia, ya udah lu udah pede kan. Nah ini lawan Arab tuh, wah itu dah banyak yang kesel. Gue bilang, ya begini men. Terus tapi gue suka sama alasannya Wewe pada saat ngomong tadi. Gue ngerasa dia lebih bijaksana. Enggak, kalau gue bodoh amat. Gue kesel. Dia bisa menanggulangi kekecewaannya. Kesel. Kalau gue pribadi ya sebagai yang nggak tahu apa-apaan, lebih baik kecewa duluan karena ya kita udah sering begini. Dia udah nyiapin mental. Udah. Kalau gue udah nyiapin mentalnya dari tahun 2006 2007 nonton timnas begini, makanya lama. sekarang nih begini Dan kan sudut pandangnya Wewe bagus. Bukan dilihat dari lolos atau tidaknya secara statistik. Dia kan udah mecahin rekor, bro. Bisa lu ngomong sama PSSI nggak bisa ngomong statistik. Nggak bisa. Cuma ya udah, sekarang kan akhirnya next step-nya Indonesia tuh buat persiapan yang lain lagi. Kapan event berikutnya? Besok. Ya kan? Oh, Tarkam. Iya. Gak ada lagi kan ya? Ada Piala Suzuki. Kayak pabrik-pabrik. Dapatnya motor Lexi. Iya, Lexi. Tapi bicara soal masalah bola juga ya, kalian mungkin nggak berasa. Apa? Ini adalah episode pertama yang kita omongin soal timnas loh. Episode pertama Rumit, coy. Kita ngomongin timnas. Episode pertama Rumit. Iya. Oh enggak, maksudnya pertama kali kita syuting kita ngomongin timnas. Kita ngomongin timnas. Apa iya? Waktu itu apa sih? Piala juga kan ya? Oh, waktu itu ya runutannya sebelum ini. Oh iya benar. Sebelum di titik ini. Iya. Kalau gua nggak salah ya. Berarti kita juga mengikuti jadi saksi. Oh iya, grup. Waktu itu grup, bener. Yang emang udah di Indonesia tuh ada bareng sama Jepang. Ada Bahrain Cina ya? Cina, Bahrain ya. Jepang, Cina, Bahrain. Australia tuh kalau gua. Aussie, bener Aussie. Itu kan Itu episode pertama lo di Rumit lo. Anjay. Setahun yang lalu lo. Kita mengawal perjuangan dari awal sampai akhir meskipun berakhir dengan air mata. Iya. Untuk warna bening. Itu menandakan kita juga akan berakhir kah?
Ya, jangan dong. Nah, kita lagi coba karena kita udah 1 tahun ini ya. Iya. Kita lagi coba dari awal nih kita ngapain aja sih? Dari awal ada yang sebagai musisi. Siapa musisi? komposer. Siapa musisi? Ada juga lu yang naik sama Segidok. Iya. Siapa lu? Yofi Widianto. Iya gitu awalnya komposer kayak gitu tuh kita ketemu di satu podcast. Iya. Developer. Aku Podomori. Setahun Podcast berjalan. Iya, nggak berasa Gak berasa. banyak yang udah kita dapetin ya. Kita lalui. Yang awalnya tuh emang nggak kita sangka. Iya, benar. Benar. Gue inget banget kayak itu waktu itu siapa yang ngajakin? Yang ngajakin siapa Ndri? Kita bikin ini. Lu berdua. Awalnya mau podcast berdua doang. Oh enggak. Adul sempat Adul, nge-approach. iya. Adul Iya. ini. Ray juga mau ngajakin Hidupin kendor. kendor yang lama. Hidupin kendor yang lama. Iya kan? Iya. Terus gue pikir kayak kenapa 2 gitu, 1 aja lah. Iya benar-benar. Udah akhirnya hari pertama kita ketemu berempat ya. Di kosannya Andre di daerah. 2 bulan dulu itu, setelah 2 bulan ngobrol doang nggak jadi. Ngobrol kan juga belum, dia berdua kan belum ngobrol kan, kita berdua doang kan. Habis itu Zoom meeting. Emang ada? Ada Zoom meeting. Iya, ada Kita Zoom bertiga. meeting sekali. Yang Iya. gua lagi. Podcastan dulu. Iya tahu. Zoom meeting dulu. Gue sempat Zoom meeting tuh bertiga. Emang ya? Iya. Iya, kenalan Gua dulu. kenalan sama Adu. Yang kita sama-sama buka LinkedIn masing-masing. Iya, baru ngecek. Dul, isi testimoni ya, isi testimoni gue ya gitu. Belikan rekomendasi ya. Nggak, gua ya. pokoknya kita ada Zoom meeting dulu bertiga. Iya, gue lagi gambar tuh. Aduh, di situ Oh, ngeliat iya, gue, iya, kok pakai iya. sarung tangan sih lu? Iya, oh iya benar, emang kiper. Iya, makanya gue iya, ternyata itu. buat keringat supaya apa ya, Re? Iya, Iya. biar layar gue nggak basah. Pertama kali ketemu langsung ngetek. Iya. Iya, Iya kan? langsung ngetek. Di kosan yang bau pandan. Iya, iya. Yang kosannya miring gitu tuh. Iya. Kosan miring aneh banget. Kasur Gimana? sama kamar mandi sama meja nggak presisi. Iya. Dimana gue pun kaget awal masuk kosannya Andre. Kenapa? Kok ada banyak sayur kangkung di situ? Iya. Di situ juga cerita orang kesurupan dikasih masaku. Iya. Dikasih Royko. Royko. Dikasih Royko. Obat. Iya. Iya, wis tahu deh. Karena udah ada cabe sama bawang semuanya di situ ya. Bingung kan. Iya. Setahun. Setahun yang lalu Itu udah gokil. setahun yang lalu. Teman-teman, podcast rumah udah setahun. Thank you banget ya. Ya, Jatuhnya Kira-kira gila. kalau udah setahun ini mau nyuruh kita ngapain nih tulis di kolom komentar ya. Nggak ada. Kayaknya. Nggak ada kayaknya. Paling juga nanti di kolom komen, Bang, gua nggak mau tahu temen lu. Nggak penting ya. Buat kalau lu nonton lagi nih, weh salam. Iya. Peace out. Iya, peace out bro. Siapa bilang kita nggak punya temen yang mantap gitu. Iya. Lu aja yang nggak tahu teman-teman kita siapa. Iya. Buktinya episode sebelum ini kita sama Budi Sudarsono, Iya, bro. Budi Sudarsono. Lu lagi Piton. Iya, terus ada yang balas tuh komen itu. Bang, gila ya, gue juga sebenarnya pengen ngomong kayak gitu, cuma gue malu, gue tahan. Lu nggak malu? Iya, ada yang komen gitu ya? Iya. Keren. Itu Iya. berarti di atas rata-rata IQ. Ada yang tolol aja gitu. Ada yang tolol, ada yang marah. Nggak terima nih gue nih komen Iya, gini nih. Iya, makanya. Apa nih? Gitu. Kurang ajar itu. Gila sampai dicari santet online aja. Wih. Tapi kan itu Dipaketin. ya emang ada fasenya kan, dimana nanti mungkin kita gede tuh lebih banyak yang kayak gitu. Iya. Makin tinggi kita naik. Ilmu makin padi naik. kan. Iya. Ketika misalkan kita menanam, Makin turun. ketika itu tidak jadi ditanam, berarti tidak jadi. Ya jadi. Nah kayak nggak gitu ya. Padi makin berat. Harusnya kita makin nunduk. berisi, makin nunduk. Kalau Oh, padi kan gitu. makin berat gitu. Berarti kalau nggak ada isinya, makin enggak. Gak ada isinya, ada orang yang katanya Budi Sudarsono bapak-bapak biasa kalau nggak Emang ada, nggak ada itu. ada yang komen. Yang komen. Lucu banget. Ini gue Oh ini Andre. Itu Andre. Itu Andre. Andre Ini nggak siapa ya? tahu. Dia nggak tahu Budi Sudarsono. Kira-kira gila ada manusia di dunia ini, di Indonesia tidak tahu siapa itu Budi Sudarsono. Kacau. gue kira bapak-bapak biasa aja kalau Kacau. Tapi berarti jatuh kalau misalkan lu lagi ngelewat di papasan Budi Sudarsono, lu nggak tahu dia pemain bola tuh ya. Gila, padahal orang-orang pada ngebet pengen ngobrol. Nggak liat bola. Iya, di nutmeg lu sama dia lu. Iya deh. Tolongin bro. Setahun kita berarti udah total berapa episode ya? Saat ini udah 38. 38. 378. Iya, 378. Iya 30, ya mau 40 ya.
Iya. Sama episode yang belum naik-naik ada kan? Ada. Berarti sama ini 40 harusnya. Sebetulnya 40. Iya, Ada iya, dua. lumayan banyak tuh 40 buat kita ya. Ya mungkin kalau teman-teman di luar sana banyak, juga ya. punya podcast segala macem, 40 masih dikit lah ya. Banget. Kalau kita udah Ratusan. kayak banyak aja gitu. Sama kan Iya. kita juga punya kegiatan lain ya. Masing-masing. Selama surviving ya sih, kita surviving. selama setahun juga nggak cuma nge-podcast doang. Akhirnya dari podcast ini kita tuh bisa mendapatkan hal-hal baik yang lain. Iya benar. Kenalan baru udah pasti. Betul. Adul jadi mantri sunat. Iya. Sempat ngisi pengajian juga gua. Iya. Sunatnya laser, sunat Iya. laser. Re suka ngebantuin orang-orang kalau misalkan mau nyebrang di jalan. Ayo. Itu mau patwal dong. Jadi kayaknya Ayo. Nah, polisi cepet juga. Kan nggak harus gitu bantuinnya. Kenapa namanya polisi cepek? padahal ada Iya, GoPay. bener. Padahal kan bisa ngasih GoPay, bisa ngasih 1.000, bisa Iya. ngasih makasih. Bang. Roto, bisa ngasih roti, Iya. roto lagi nih. Roto lagi ya. Iya, kenapa? Cepet capek, jadi emang kan panas. Oh, cepet itu cepet capek. Mantap juga, mantap Cepet juga. capek. Bisa. Jadi Boleh. panas ya kan, terik. Cepet capek tuh baik capek fisik maupun batin. Karena kan ada yang udah diseberangin nggak mau ngasih. Iya, bener-bener. Tapi lu pernah nggak begitu lu kasih GoPay, Bang, ada rokok es batang nggak, Bang? ada dul. Gimana? Ada yang minta aneh-aneh kadang-kadang kayak gitu. Kagak pernah. Ada Bang, ada nomor WhatsApp nggak gitu? Enggak kan kayak misalkan dia lagi Nggak, nyetir. kenapa lu nggak bikin sekalian QRIS di belakang aja deh, di sini langsung gini nih dia deh. Enggak, lu lagi nyetir. Abang polisi cepet, lu kasih GoPay. Kadang kan ada makanan nih di dashboard kita atau di tempat nyetir. Iya. Bang, boleh roti aja nggak? Ada yang kayak gitu. Masa iya? Ada juga pas lagi kita, Bang, itu belakang masih kosong sih, boleh ikut nebeng nggak? 3-in-1. Itu 3-in-1 Bang, kayak itu gitu. Galaxy tuh, Bang. Minta tuh, Bang, Samsungnya, Bang, Eh, gitu. nggak ada anjir gitu mah udah. Ada nih teman gue. Ada nih sekarang orangnya udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada. Ada nih di bilangan Tebet ya. Ada polisi cepek yang parah dicengin mulu sama dicengin mulu parah. Udah nyetir. Gua tahu. Lagi jalan-jalan gitu tiba-tiba kacau ini dia. Itu dari 2006 aja zaman gue kuliah udah ada itu. Kacau. Iya tahu, Baik cuma banget. Siapa namanya? lupa Aduh, gue. iya, namanya Lupa siapa? gue. Yang Dia- dipakai seragam lengkap Iya, kan? Iya. Tapi bareng gue sih kalau gue kalau tiap lewat situ misalkan badi gue sih mau ngasih gue Iya, ngasih. pasti. Alam berak. Cuma dia kayak nyet. Iya. Gue mah kagak nunjukin. Nyet, gue bilang, lu lihat dan nyet. Gue bilang sama dia, nyet, lu lihat deh. Gue cuma bilang gitu doang, Dul. Dia suka hormat. Benar. Tahu kan? ya, Samping sel. Ya itu kan tiap hari gue lewat situ Ya, kuliah almarhum. kan. Almarhum Iya. orang baik Orang yang gue baik. tahu. Karena nggak taunya Lu gak tahu Ya, lu orang nggak tahu. orang lu tutup kaca mulu. Lu kan gak kenal. Enggak, justru itu nggak taunya bininya Togek tahu kenal di Iya. sekitaran Tebet, do itu terkenal. Ya dan katanya ini ya apa? Sakit memang. Enggak, abis ditabrak lari katanya. Meninggalnya. Sakitnya karena itu. Oh, Kasihan. mungkin sakitnya karena diguna-guna. Ya sakitnya karena diguna-guna. Ya buat Mas siapa siapa itu? Mas itu ya semoga Mudah-mudahan. dapat tempat yang terbaik. Amin. Amin. Karena bukan apa Mas, jatuh gue sorry nih yang denger juga. Dia tuh membawa keriaan Bener. Ke orang-orang. Iya. Iya. Dan dia salah satu contoh mencintai pekerjaannya. Orang Itu itu. best. Sampai Susah loh. ada akhirnya sebelum Mas ini meninggal itu dikasih seragam tuh, ada orang baik yang emang ngebeliin seragam. Buat dia kan. Iya. Dimas kan sih seragam Dimas. Enggak, Bukan, kayak polisi. polisi. Mirip. Polisi yang kalau anak-anak kecil ikutan enggak beneran gua. Iya bener kan? Enggak ada pangkatnya kan? Gua kebayang, Gue gua pernah kecele, kebayang. sumpah gue pernah kecele itu. Iya kan? Iya. Anak-anak kecil kalau dulu ikut apa? Kita dulu kecil ikut apa namanya? Kostum-kostum gitu Iya, lah. itu kan, kayak Jadi gitu. profesi. Iya. Satpam itu kan sempet coklat-coklat kayak gitu juga kan. Iya, benar. Nah di Kalimalang itu ada sekolah internasional. Satpamnya banyak di pinggir jalan. Gue kira razia, gue berhenti di situ. Sumpah, kira satpam gue. Oh iya, kostumnya mirip kan seragamnya. Wih, berhenti gue ada tuh sekolah internasional di Kalimalang Sebelah kiri. Sebelah kiri, iya. Iya benar yang ke arah Jakarta. Gue kira polisi, well. Iya, ada. Gue pinggir anjir, gue liatin aja lah. Kok udah gak nyegat, gak tahu satpam. Ya tapi gue yang paling gue inget kalau lewatin situ ketemu polisi ya gitu. Gue sih mau ngasih temen gue yang satu bawa mobil kayak nyet gitu. Kan gue cuma Gitu, nunjukin. itu maksud gue gua. kayak- Dia adalah contoh. Ya itu tadi gue bilang orang tuh kalau cinta sama pekerjaan bener, gue setuju. Tadi tunjukinnya gitu. Nyet. Ada gitu. Nyet. Lagi bawa mobil kan gue sebelah kan. Iya, iya, Nyet. iya. Itu gitu. Ya tapi emang buat orang yang tiap hari lewat Tebet ya Iya rasa kehilangan. Dia kehilangan. Kan udah gak ada bentar Iya, dia. iya. Dan ini juga podcast Roommate akhirnya menjadi pekerjaan kita kan.
pekerjaan sampingan lah bisa dibilang. Iya, benar. Iya kan? benar. Karena dari sini kita bisa dapat MC. Iya, Lu bisa nggak diem nggak belok-belok ya? Dari situ. Sabar. Mata gue juga ngeliat ya jadi ini. Sabar. Dia di situ nyender Tugasnya kasih. emang Kan monitoring. Iya. Saking tugasnya. profesionalnya untuk ngeliatin gambar yang ciamik untuk Iya, roommate, betul. Andre tuh sering. Gua lebih ngelihat kaki dia ngeri nginjek handphone gua. Dari tadi. Iya, dari tadi gua begini. Kalau pas kayaknya truk. Iya. Maaf. Chargerannya patah nyangkut di dalam. Iya, Ayo itu lo. ngeri. Makanya dari tadi gua op gitu. Iya. Pokoknya tadi rumah tuh akhirnya jadi pekerjaan sampingan kita juga kan. Karena kita dapat pekerjaan-pekerjaan Iya lagi. dari si roommate ini. Iya. Iya kan? itu- Dari kita bertiga yang awalnya emang nggak pernah kepikiran ya. Iya. Ya itu jatuhnya experience yang buat gue pribadi lah yang sangat berbeda. Maksud gue, wow gitu loh. Kan kalian kan udah biasa nge-MC gitu ya, berarti kan ya. Ketika mendapatkan kesempatan dari Adul pertama BNI, kita kan? Ya, BNI kalau nggak salah. Itu acara BNI-nya mantep banget gitu ya. Cuma yang eventnya ya, yang orang-orang IO-nya yang itu kurang. dia. IO-nya sangat profesional. Profesional. Karena MC bertiga itu kan udah di luar, mereka udah sering kumpul. Jadi ya cukup dengan brief singkat aja. Oh, Gitu. gitu. Iya, Iya. bisa. Kalau gue biasa kan kalau nge-MC ya dapat minimal ada cue card gitu ya. Ini kan. Terus ada briefing. Oh ini nanti ini itu. Dan waktu itu siapa sih teman kita juga ya yang ini kan. Jadi apa aja nih? Game kreatifnya. Iya apa aja nih? Dul. Oh nanti kita ini ada orang makan kita ini. Oh ada gamesnya juga. Iya apa aja? Ah itu ayo apa aja? Kita mau jadi kreatif gamenya itu dibuat di saat beberapa jam sebelum acara. Sejam lah. Iya, sejam sebelum makanya. acara, kan? Ya karena gue lihat kalian kan di ini ya Coki Si Hotang Academy. Cuk si Hotang, si Toang. Balik ya. Iya. Ya buat gue tuh pengalaman yang berat. Bukan berat ya, tapi kayak wow banget ya, kayak anak kecil yang baru pertama kali piknik. Mm-mm. Jadi kayak nggak bisa tidur bawaannya kayak Yang pas gua- di depan lu. Ya, abis ini games ini ya. Kan antum MC juga. yang ini belum nih. saya tuh takut salah di situ. Kalau antum dibayar sebagai MC bukan floor director gitu. Ya kita yang nulis dia juga. Kan anjing ya. Adul emang anjingnya sih sebenarnya gitu, nggak nyiapin gitu. Tapi itu jadi Wah, tuh milestone awal ya. Berharga Iya. banget pengalaman pertama di BNI di hotel apa dulu? Apa Sentul ya di Sentul. Itu mengawali berikut-berikutnya. Benar. Oh iya, amin. Yang Habis kedua itu, di ini apa? Bola. Beatgate. Beatgate. Beatgate sama itu. Ruiz Milla itu tugas Itu itu juga lumayan. kerja keras banget gue tuh. Itu Apa lumayan. Kenapa emang kalau boleh tahu kerja keras banget? apa namanya ngobrol sama orang Spanyol yang emang dia secara bahasa Inggris nggak begitu fasih gitu. Dia apa? Lu. Saya. Kita udah bahas itu di mana Adul ditarik sama kayaknya jubir entah asistennya Luis Milla Iya. kasih tahu soal jersey anaknya. Iya. Nah, itu Adul Kalian kan udah habis closing. Heeh. Habis closing nggak nemenin saya di backdrop foto booth tuh. Ya, lu kan Kalian nggak sebat sendiri tiba-tiba ada asistennya Luis Milla datang. narik. Je mau jadi kalau you close. Wait, Mister. Wait, Adul ngeliat gua wait, Mister. panik. With my friend, with my friend. Ada yang ngeliat gue panik gitu. Aduh, ya Allah. Sangat basic bahasa Inggrisnya ya. Iya. With my friend. With my friend. Oke. Itu akhirnya Ray nyamperin. Nyamperin. Buat lebih mentranslate kan. Sesimpel itu nih. Sesimpel itu. Tadi Luis Milla nunjukin jersey ini kenapa lu tahu gak? Karena anaknya di sini. Udah. Ah, Itu juga pengalaman yang wah karena si Beatgate itu perusahaan Singapura ya? Singapura yang kerjasama dengan La Liga. La Liga. Liga sama Status Pro. Ya, Status Pro. Udah Ya. jelas ya pasti PIC yang datang dari Singapura ke sini English person juga jatuhnya ngomongin Inggris. Kalau nanti Nah, hujan turun, pakai jas. Iya, ada jas hujan apa gimana tuh? nanti kita akan kasih ponco. Oh, Ya, iya. Jadi ada orang Singapura ya kan, ya kan, bilangnya ke Kasih, kita iya. sebelum briefing. Lagi di brief nih. Lagi di brief nih, ya Tenda. pakai bahasa Inggris ya. Ini saya coba translate ya. Nanti kalau misalkan ada hujan turun, nanti kalian coba ngegiring penonton ke tempat-tempat yang bisa neduh, sama nanti juga kita bisa kasih ponco. Nah, Benar. iya kan, ada teman kita yang bahasa Inggrisnya kan sangat mengerti. Dipikir nanti ada orang yang namanya ponco. Kasih jas hujan. Hujan.
Ponco ada juga personelnya Cowboy, Ponco, Buono itu. Gitu. Oh, di sini gua nih udah masuk. Rain, oke. Nanti ada kata move. Oke, berarti kalau hujan bergerak ke sini. Udah set masuk di sini. Ada raincoat. Oh, oke raincoat. Ponco. Yang ngasih raincoat ponco. Ngasih raincoat. Yang ngasih raincoat Ponco. Tapi lu tetap nyari nggak si Ponco itu? Ponco mana lu yang nanya Ponco? Soalnya gue inget, siapa itu Ponco? Jas hujan nih anjing. Jas hujan Ponco. Oh, gue pikir orang. Nanti ada orang ya kan. Tolol banget. Ada orang namanya Ponco ngasih jas hujan. Kalau gue masukin ya. Oh iya, tahu deh. Oh hujan. If rain is gonna, geser, oke. Raincoat Ponco. Oh ya udah. Berarti tinggal PIC-nya Ponco dapat. Geblek. Habis itu apa lagi game siapa? Dataset bukannya? Oh iya, dataset. Dataset yang ketiga ya? Dataset yang iya 3 itu ya? Oh iya benar, habis ketiga baru yang kemarin. Oh iya. Dataset yang ketiga. Itu dataset yang kita berpakaian sangat rapih, memakai setelan Blazer. jas, Keren nih. memandu acara yang sangat Udah, keren itu orang-orang. itu keren. Client gathering. Jadi banyak perusahaan-perusahaan dari yang datang lah gitu. Iya, dataset ya kan. Dan kita harus terlihat sangat profesional. Iya. Gila. Iya. Mantap itu. Ternyata yang hal pertama yang gue lihat adalah kalau pakai blazer kaos dikeluarin agak Iya lu ya. hampir segini kaos gue. Jelek. Lu ya. Udah gitu dia bukan pakai jas atau blazer ya. Iya. Kayak setelan ini silat tau nggak? Oh iya, kayak pangsi. base cup. Iya. Kayak base cup. Gue aneh banget. Kayak base cup nikahan. Modelnya kayak gitu. Gue ya kan pakai ya udahlah ya biasa, lu biasa gitu. Dia kayak kok ini kayak base cup nikahan. base cup nikahan, setelan pangsi gitu. Itu juga lumayan wow karena dia kliennya balik lagi Malaysia Singapura. Iya. Bener, korporat banyak yang datang untuk melihat presentasi dari produknya si Dataset. produknya. Thank you tuh buat Mbak Tri dan teman-teman. Mbak Tri yang kita Mas Katon yang ngajak kita. Mas Katon. acaranya coba dibikin lebih cair ya. Iya. Karena kita pengennya serius tapi santai. Itu dia. Nyatanya podcast Roommate meskipun acaranya korporat, orang-orang tuh melihatnya kita buat untuk mencairkan suasana. Iya, dan orang-orang melihat kita, ini tolol sekali orang bertiga di depan buat apa sih gitu. Iya, dengan pengalaman yang podcast begini kan. Iya. Tantangannya si klien kan tadi yang lu bilang membuat acara itu menjadi cair. Iya. Apa namanya? Cair terus Serius tapi santai. serius tapi santai. Nah, yang enggak serius dan enggak santai malah MC. Ya, itu proses kita namanya apa Itu disebutnya? chemistry ya, Chemistry building. Membangun chemistry. Chemistry building. Jadi ada satu momen ketika misalkan masing-masing ini ya. Gue personal, kita coba nge-breakdown personal kita ya. Gua yang emang ya udah santai tapi emang Santai, ini bener gitu santai, ya. bener Ada oke nih mau ini terus. Manusia ini terlalu santai. Manusia ini terlalu serius. Gimik. Manusia ini terlalu serius, terlalu ya udah emang dari dulu kan lo harus perfeksionis ini gitu ya. Jangan set nih. Ini kita abis ini abis ini gitu. Oke. Ya kan di pinggir panggung, naik ke panggung. Ingat banget kita ngomongin produk ya. Produk. Ya, awalnya Bluebird kan awalnya gitu. Iya. Habis Bluebird. Habis Bluebird. Ya, habis Bluebird. Oke, gini. Karena gue pada saat itu ya, kan itu mungkin bagian gue buat ini ya, Present. buat ngasih tahu si Product knowledge. Iya, present. Cuma harusnya kan kalau kita sepakatin waktu itu, ada yang mancing gue, Iya kan? Iya. Ya, lu kan bagian berdua nih, ya kan ngobrol segala macam, tato segala macam. Ya kalau udah di panggung ya udahlah, kita ini tiba-tiba ya gue kayak coba sebutin produknya apa aja. Dia nih. Gua tengok dia. Iya kan, udah segala macam. Gue baca dulu deh. Enggak, lu baca dulu. Berapa terus kayak apalagi dulu. Apalagi dulu. Manusia ini kayak nggak siap. Bentar. Ini cue card. Oh, sangat profesional. Ada 4 produk, 2 gue baca, gue lempar Adul kalau nggak salah. Iya. Ya itu kan gitu kan. Terus habis itu kayak oke, ini aja nih gue yang baca nih gitu. Udah jalan. Ya orang-orang semua kan tidak tahu sepertinya kan. tidak Bahkan tahu. sampai gue bilang, wih contekan saya mana nih? Nah itu ada yang iya kan. Gitu. Udah pinggir kayak di pinggir udah pinggir gitu. Adul Mana sih kayak- tuh
Jangan nembak-nembak aja. Iya. Aduh gitu. Itu apa? Gue. Jadi ada ketegangan yang tercipta di dataset itu, guys. Apa namanya? Di balik layar lah Di itu. balik ya. layar. Enggak juga sih, Dul. Pada saat kita di balik layar itu sebetulnya klien potensial itu pada nonton kita berantem. Karena mungkin itu jadi apa ya? Salah satu Momen ya? bukan kita juga. Tapi kita nggak kenceng anjir ngobrolnya. Iya, cuma kita ada sedikit pressure karena ini acara yang serius nih. Biasanya kan kita kan ya udah lah lebih light banget ya. Ya kan kayak yang si Bitgate kan emang outdoor Iya, kita giring segala macam para gitu. pengunjung. Udah. Dan barrier apa? Batasannya itu bukan apa yang harus kita bahas tuh ada kan kemarin Iya, tuh. Ya, ada. Iya, jadi ada bener-bener jelas gitu iya, ya. tapi yang best gila kita lagi agak sedikit meninggi. Kayak gitu bener. Udah kelar yang itu. Weh, Tetap. Jadi buat udah teman-teman kelar langsung set. Weh, Ken, terima kasih. Oke, langsung switch Gila. lagi. Itu menandakan kita sangat profesional. Dan mahal. Mahal ilmu itu tuh agak susah. wajar gitu. lah, pasti kan ada argumentasi yang berbeda, Iya. opini yang Argumentasi berbeda. dimensi itu Iya, biasanya. iya. Tapi yang lucunya juga kan kita bertiga. Samping kita kan ada Dito. Iya, Iya kan? Dito Dito. steady, Iya, Dito dalam hati kan ngobrol ya sama gue. Pas di apa namanya ulang tahun dia. Ngobrol itu, Bang Ray aman Bang? Aman kok. Kenapa? Nggak apa-apa. Pada saat itu aku kayak kaget aja. Aima berantem. Jadi Dito tuh waktu itu dokumentasi tim dokumentasi Iya, tim ya. dokumentasi. Jadi kita lagi cukup bersih tegang tuh ngobrol bertiga. Dito ada di sisi Sampingnya Ray. di sampingnya Ray persis. Iya, langsung berdiri kalau nggak salah dia tuh sih. Enggak, dia di stay di duduk. dia nggak berani ngapa-ngapain. ngapa-ngapain dia. Cuma ngerokok doang kata dia. Dia bingung, dia bilang, "Oh, Ma, aku harus gimana?" Itu lucu kan? Iya, jadi ada argumentasi, tapi menurut gua itu mungkin jadi bumbu kali ya tapi setahun iyalah. ini. Iya, tapi Iyalah. itu yang nantinya ke depannya akan ngebuat kita semakin Klop. Iya, Jadi lebih tahu gitu. Iya, itu. Kayak gimana gitu. Sama akhirnya muncullah kita kemarin sama PRJ, Pekan Raya Jersey. Iya. Nah, makan Iya kan? jersey. Sama acaranya Babe. Ya, dimana gue sangat tahu gitu ketika wah Budi Sudarsono nih memakai baju putih dan hitam nih. Apa ini Dul? Artinya Dul, filosofinya. Ya, itu brengsek juga. Dilempar. Untungnya iya. Aduh sering dilempar soalnya. Sumpah gue lagi bengong. Gue lagi bengong tuh kayak gue lagi inget-inget kan. Tadi dulu, ini tadi gue lagi ingetin kerjaan tuh. Besok karena gue bisa baca chat kan. Oh gini. Oh ya udah deh aman nih produksinya nih. Kita bakal. Jadi dulu kan ini artinya apa deh outfitnya? Wait. Oke, ini yang aja kalau di otak gue ya kan. Tapi dapat dia. Aduh spesialis dia untuk spontaneous gitu. Terakhir dia. jangan ditembak. Ya itulah namanya juga ya akhirnya kita saling tahu akan gimana gitu ya. Kalau misalkan tadi soal nembak menembak, ketika gue nembak Adul, gue udah pikir ini mah bisa aja Bisa. gitu. Adul pinter. Dinamika Bisa aja ya, gitu. Kalau nembak keren mungkin dia agak kayak akan gimana ya gue gitu. Iya, makasih. Cuma jangan sering-sering kayak gitu. Gila dinamikanya 1 tahun ini. Iya. Bahkan next akan ada lagi Ada berarti lagi. ya. Insya Allah. Itu insya Allah amin keren juga. Dengan mana sih Dul? Iya. Ada perusahaan, perusahaan Jerman ya. Keren. Ikhtiar bedih dong. Iya. Itu gua akan kerja keras lagi tuh. Jadi kalau buat Yang teman-teman speech orang luar semua, Wel. mantep. Iya. Serius. Ntar gua semua udah rapi sekarang. Keren. Iya, ntar Keren. dilihat udah ada Iya. cue card-nya, kita harus ngomong apa segala macam. Beneran orang luar nih. Semuanya. Waduh. Karena emang Ada Oliver Bierhoff katanya. iya. oi. Ada Oliver Bierhoff, Lothar Matthäus. Wah. Close. Iya, Close itu. Close ada. itu kalau misalnya nggak dibuka Close itu. Jadi nanti Bapak Ray lumayan akan bersilaturahmi dalam bahasa Inggris. Lu kenapa ngasih ke dia mulu kalau bahasa Inggris? Ya karena Lu kita emang nggak percaya sama gua? Iya bisa juga. percaya cuma biar buat nemenin gua aja kalau ngomong bahasa. Kalau semua ngomong bahasa Inggris, gitu. Dia tersisihkan, terbingung. Iya, gitu. Bahasa Inggris gua lulusan Lia iya ada. sama terakhir gua Lianan itu menabakin baga bikin gak disitu ya. Lia NS. Gitu. Jadi emang BOD ya sebetulnya BOD-nya tuh besok datang semua. Boardnya datang dari Jerman. Iya. tenang. Perusahaan apa sih?
itu Bawor itu konstruksi. Iya, tapi dia lebih ke dia tuh bangunnya cuma pondasi. Begitu pondasinya selesai, pekerjaan mereka selesai. Dan banyak gedung-gedung di Jakarta ini yang pondasinya tuh pakai mereka. Gitu. Jadi bukan bangun gedungnya ya, bangun gedungnya tuh pakai kontraktor lain. Dan itu cukup unik ya, maksudnya kita dapat klien-klien lah istilahnya yang emang sangat berseberangan sama bentukan kita ini ya. persona kita Iya, gitu ya. bener. Caranya yang serius gitu segala macam. Padahal kan kita kan lebih cocok kayak acara-acara Dagelan mungkin. karaokean, Iya. nobar, Ya, nobar. tapi akhirnya kalau kita balik lagi sedikit ke acara yang serius yang tadi dataset, kan akhirnya para BOD-nya tuh seneng tuh. Iya, kita dapat Mereka nggak, testimoni ya yang mereka alhamdulillahnya mereka ngeliat perbedaan dari sebelum-sebelumnya kan yang kaku gitu kan, terus akhirnya bahkan kita disangkanya adalah stand up komedian. Iya, itu kita dapat omongan itu. Padahal wah, kita nggak berani itu. Katanya repeat order ya Mas Katon ya? Ya, katanya Batri ya katanya mau ada gathering ke London. Wow, iya. Ya kalau itu gue ngobrol sama guide-nya aja. Tapi gue mengkutip omongannya Adul, emang keren juga ya kita ya. Habis argumentasi kayak gitu, once kita naik lagi ke panggung, habis argumentasi tuh kan, habis ribut-ribut, naik kita langsung biasa-biasa lagi. Karena emang itu yang dibutuhin kayak Emang begitu. Iya itu. Ya ada problem, saset udah. Iya. Different personal lagi. Personal lu di sini harus ya membawa acara. Gila. Iya. Walaupun di sini gue sedikit memar tuh yang ditunjukkan. Sakit gue. Maksud apa? Gitu. Terus akhirnya gue gini-giniin pakai ini. Emang ada kita. Enggak ada kita. Itu dong buka dong ditempel. Ya itulah. Ya ibarat kayak orang pacaran gitu ya. Setahun kan pasti masa pengenalan, masa lebih komunikasi lebih intens, lebih sayang-sayangnya banget. Ya itu kan salah satu bentuk ini ya. Pasti kan hubungan misalkan pacaran setahun masa nggak ada berantem-berantemnya. Masa cuman mulu. Iya, benar. Apa mulu? Selain apa mulu? Masa ngobrol mulu. Oh iya, benar. Tukeran celana dalam mulu. Wah, nggak bisa. Kan beda tukeran kolor. Kita lebih cenderung boxer kan. Oh iya, tukeran masa ludah. adu kepala belakang mulu gitu. Tukeran ludah. Iya. Tukeran. Oh jadi Lo berantem kerantai. Aduh gua Gak gitu dong. Iya. Emang lu setahun dulu setahun sama pacaran gimana setahun awal? Ya bener, awal kan kalau kita kan ada PDKT-nya sebelum jadian nih. Sedangkan kalau podcast lu PDKT-nya setelah jadian. Oh iya. Beda kan? Iya. Beda. Kalau kita kita kayak ta'aruf ya. Iya, kita Iya, anjir nih kalau. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak gendel gitu. kemana-mana. Tak kenal maka tak tahu kan? Iya. Nah, maka Takeshi. Benteng. Gitu setahun ya. Menurut gua karena ya itu tadi kita karena PDKT-nya itu setelah jadian, ya wajar pasti akan ada dinamika di antara kita karena pada saat kita lagi jalan sembari itu juga kita mengenal satu sama lain gitu. Bener. Ya sebetulnya jembatannya ya Wewew. Iya. Karena gua kenal sama Wewew lama, lu kenal sama Wewew lama, gua sama lu sama Adul yang belum. Nah, gitu jatuhnya. Dan anehnya di setahun itu gue baru tahu Adul ternyata udah punya anak. Iya, sama. Oh iya. Enggak lah kan gue bilang tuh kan dia bilang, Adul udah punya anak ya? Belum mah. Masa udah kok? Belum mah. Udah. Makanya gue tapi nggak setahun banget itu kita. Enggak masih di setahun iya. Pas gue tanya, gue lama udah punya anak ya? Ya udahlah. Bohong kan gue tipenya kan gitu ya. Iya. Bohong lah anjing gitu. Takutnya gimmick atau apa. Aduh yang gimmick soalnya. Ternyata betul anaknya lebih tinggi daripada Adul. Kan beberapa teman anaknya dengerin podcast Roommate. Iya. Itu juga satu pencapaian setahun kita. Adul dimintain foto sama teman-temannya. Kan mereka temenan Instagram kan sama gue. Tiba-tiba gue jemput anak gue di DM. Om, kami boleh foto di bawah gak? Keren. Idola. Ya Adul idola. Gue sempet diomelin sama bini gue. Karena mereka minta foto, tapi gue gak turun. Terus akhirnya Mas turun gak? Ya udah sini aja. Maksudnya udah mau hujan, udah mendung juga kan.
Udah habis itu pulang, set ngobrol. Pada upload foto di grupnya Sakti kan, anak gua, udah. Terus gue bilang, nih sorry nih, mau jujur aja. Tadi tuh waktu kita agak sedikit berdebat kenapa aku nggak turun, aku punya alasan. Apa tuh? Karena mereka lebih tinggi. Tinggi banget. Anaknya tinggi banget. Parah. Sakti tuh belum seberapa, kemarin tuh ada yang tinggi kayak Semauro Zylstra, striker timnas. Itu ketinggian itu main luar ketinggian lagi. Gue di mobilnya begini kan ya. Tapi itu di gerbang posisinya dulu ya? Nggak di dalam. Oh itu di dalam lu? Parkir mobil boleh jemput, boleh masuk. Iya kan, abis itu soalnya teman-temannya Sakti tuh bilang kan pada cabut deh. Ih, bapaknya Sakti pendek gitu. Di grup tuh sana finally aja. Anjir. Finally tai banget. Di grup nanti video udah bisa di grup nih finally aja. By the way dia ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Sakti. Oh ya Sakti habis ulang tahun. Gimana udah nyiapin lagu-lagu yang puitis untuk mengejar? Iya. Apa dulu? Anak sekarang gila gitu. Iya iyalah. Namanya juga pertumbuhan bokeh zaman Iya sekarang. banyak cerita-cerita setahun ya, mudah-mudahan kayak yang tadinya Wewe cerita ada banyak pintu rezeki dibuka dari sini. Amin. Ya benar. Kami juga pengen memberikan beberapa inovasi sama gebrakan sih udah pasti. Cuma memang sambil berjalan. Kita nggak mau yang ngebut-ngebutan bensin cepet habis enggak. Mendingan pelan-pelan tapi right on track. Kalau mau gabung sama podcast Rumet bisa email aja karena kita ngebuka beberapa lowongan. Keren. Kita buka beberapa lowongan ya. Jadi buat kalau bantu Andre banget nih. ya, buat sosmed, buat apa segala macam. Gue udah lama nunggu momen diumumin kayak gini nih. Keren. Bisa email atau enggak DM aja ke ini Apa-apa podcast ya? Rumet ya. Ya itu ada call linknya di nanti di Ini yang akan dijadiin potongan nanti kan, yang akan dibus ya kan. Bener. Nanti kita buka buat sosial media spesialis, buat graphic design. Ya bener. Sama buat editor lah ada. Jadi buat bantu tim kita mau expand. Iya betul. Tenang, ada bayarannya. Kita barter ya sampai pakai ubi. Jersey Wewe kalau cari. Ada pala Pakai jersey boleh lah ya. Pakai jersey bisa lah ya. Pakai jersey deh banyak. Ya cuma kalau emang mau bantu-bantu kita boleh lah. Jatuhnya apa soalnya? Ini wadah kreativitas. Keren. Jadi kalau misalnya teman-teman, gue pengen deh terlibat dalam sebuah produksi podcast. Kita terlibat juga dalam industri kreatif seperti ini. Silakan. Tenang, kita mah udah alat mah lengkap. Kita terbuka kok. Kita terbuka banget. Iya. Kita terbuka banget. Alat lengkap asal nggak bentrok. Maksudnya settingan kita yang lain. Settingan kita yang lain. Iya, settingan kita yang lainnya gitu. Kalau teman-teman ngelihat ini pakai cuma 2 kamera, 1 kamera lagi dipakai. Kita lagi bikin company profile. Iya. Oh iya, benar. Pindah kamar. Pindah kamar. Ada pindah kamar juga. Pokoknya ya doain aja si Rumet ini panjang umurnya, bisa nyenengin teman-teman yang nonton. Doain kita juga semakin panjang pencapaiannya di podcast Han nanti ya. Iya, insya Allah ya kita ikutan lagi buat tahun ini. Ya dukung lah. Oke. Gitu, mantap. Oke. Oke gitu udah ya. Terima kasih udah waktunya makan siang ya. Iya dan udah keringetan juga. Iya, karena udah gerah. Iya, kayak gitu. Ya oke, terima kasih teman-teman. Kemana dulu Andre buat ngomong? Oke. Siap. Terima kasih ya, sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan selalu, sayangi keluarga, jangan terobos rambu-rambu lalu lintas. Oke, jangan telanjang depan kamera dan jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, YouTube kita di ini podcast. Dan jangan lupa kalau misalkan mau head comment langsung aja mention @rejasuma. Pokoknya bikin dia bad mood. Thank you.